Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa kabar kalian semua? Bapak yakin kalian semua senantiasa diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak berdoa, kiranya kalian senantiasa diberkati, dilindungi oleh Tuhan, ya, dimanapun kalian berada. Ya, mari belajar agama Kristen ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, pendidikan agama Kristen kelas 3 ya, mid semester ganjil. Nah, sebelum kita belajar, selalu kita awali dengan memuji Tuhan. Amin. Karena tidak ada hal yang bisa kita lakukan selain meninggikan nama Tuhan, memuji Tuhan, karena Dia adalah Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Haleluya, hari ini kita akan menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Ya, semuanya bisa, dan semua mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Haleluya, haleluya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, siapa di sini yang cinta Yesus? Haleluya. Bapak yakin dan percaya kalian semua cinta Yesus. Amin. Karena Dia adalah Bapa yang sungguh-sungguh baik. Dia yang memberkati kita setiap hari, anak-anak yang kasih Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam materi pelajaran hari ini, Bapak mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian, lipat tangan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh kembali untuk
belajar pendidikan agama Kristen. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun, Tuhan memberkati supaya kami boleh mengenal dan mengerti kebenaran firman-Mu lebih dan lebih dalam lagi, dan ajar kami untuk melakukannya di dalam hidup kami, karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang bukan hanya mendengar firman-Mu tetapi yang melakukan firman-Mu dengan setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati mereka kecerdasan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan belajar kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya, hari ini kita masuk ke dalam pelajaran yang kedua, ya. Temanya adalah aku bersyukur akan turunnya hujan, ya. Aku bersyukur akan turunnya hujan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang menciptakan dan mengendalikan seluruh alam semesta ini, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Dan salah satu yang diciptakan Tuhan, yang dianugerahkan, yang diberikan, yang dapat kita nikmati, yang sudah Tuhan ciptakan adalah hujan. Ya. Kalau di dunia ini tidak ada hujan, waduh, kita bayangkan berbahaya, anak-anakku yang kasih Tuhan. Ya, berbahaya kalau tidak ada hujan. Ya, tidak ada air, itu artinya tidak ada air, kekeringan, dan kehidupan manusia akan mati, ya, kehidupan tumbuh-tumbuhan akan mati, binatang-binatang semua juga akan mati. Oleh karena itu, kita patut bersyukur karena Tuhan berikan hujan, ya. Ya memang kalau di Jakarta ini, kalau hujannya terlalu deras, kita ngeri, ya. Menakutkan juga karena sering kebanjiran, ya, karena hujan maka terjadi banjir di mana-mana. Siapa di sini yang rumahnya suka kebanjiran? Halo? Ya, Bapak juga pernah kebanjiran karena hujannya terlalu deras, ya, mengakibatkan banjir. Tetapi anak-anakku ini dikasih Tuhan, tujuan Tuhan memberikan hujan itu bukan untuk supaya banjir, ya, tetapi untuk keperluan, untuk kebutuhan hidup manusia, untuk keperluan dan kebutuhan hidup segala jenis tumbuh-tumbuhan, juga segala jenis binatang atau hewan di dunia ini. Semua yang hidup memerlukan air. Dan air itu ada karena Tuhan apa? Tuhan turunkan hujan. Ya, hari ini kita sebelum masuk lebih dalam lagi karena materi kita selalu dasarkan dengan firman Tuhan, ya. Kita akan lihat beberapa kebenaran firman Tuhan yang akan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menciptakan hujan ini, dan Tuhan itu luar biasa. Ya, kita di sini ada Alkitab dari kitab Kejadian, ada kitab Ayub, ada kitab Mazmur, juga ada ayat Alkitab yang kita baca nanti dari Yeskiel dan Sakaria, ya. Di sini Bapak sudah sediakan ayat firman Tuhannya, kita tinggal baca, ya. Haleluya. Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan, ayat Alkitab. Yang pertama di dalam Kejadian pasal 8 ayat 22. Mari kita baca, anak-anakku ini kasih Tuhan, 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, selama dunia ini ada, ya, Tuhan ciptakan dunia ini, anak-anak kasih Tuhan. Selama Tuhan sudah ciptakan dunia ini, maka dikatakan tidak berhenti, tak akan berhenti musim menabur, menuai, ya. Seorang petani akan dia akan
menabur benih, menanam benih, dan dia juga nantinya akan menuai. Ya, ada musim, ada cuaca yang dingin, ada panas, ada kemarau, musim hujan, ada siang dan malam. Ini Tuhan ciptakan semua anak-anakku yang kasih Tuhan. Ya, jadi di dalam kehidupan dunia ini kita bisa menyaksikan ya musim menabur, musim menuai, ada dingin, ada panas, ada kemarau, hujan dan siang dan malam itu karena Tuhan yang mengadakannya. Ya, untuk apa? Untuk supaya bumi ini bisa menjadi tempat tinggal manusia ya yang baik, yang menjadi tempat hidup segala jenis makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan, ya binatang-binatang. Ya, kalau tidak ada musim, tidak ada kemarau, hujan, ada tidak siang dan malam, maka dunia ini tidak dapat menjadi tempat tinggal yang baik ya bagi kehidupan manusia, binatang dan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Haleluya. Kita lihat di dalam ayat firman Tuhan dalam Ayub 5 ayat 10, firman Tuhan katakan begini, Ia memberi hujan, ya, Ia itu Allah maksudnya ya, Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang, ya. Jadi Tuhanlah yang memberi hujan, anak-anakku kasih Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa ciptakan hujan, hanya Tuhan yang bisa ciptakan hujan. Tuhanlah yang memberi hujan ke permukaan bumi ini. Supaya apa? Supaya bumi ini bisa basah. Supaya bumi ini bisa tidak kering. Sehingga setiap tanaman tumbuhan yang ada di bumi ini bisa bertumbuh. Ya, kalau tidak ada hujan maka tumbuh-tumbuhan itu akan kering. Ya, kalau kita berjalan pada musim kemarau maka kita akan melihat ya di samping kanan kiri jalan itu pasti ada rumput-rumput yang kering. Karena apa? Karena tidak ada air. Karena tumbuh-tumbuhan itu memerlukan air, anak-anakku yang kasih Tuhan. Ya, Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke ladang, ke atas ladang. Ya, kalau Pak petani ya tidak bisa ya memiliki tumbuhan tanaman yang ditanam itu bisa bertumbuh dengan baik, menghasilkan buah yang baik kalau Tuhan tidak menurunkan hujan ke atas bumi ini. Jadi hujan ini sangat diperlukan bagi kehidupan manusia. Jadi hujan ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan dan juga hewan. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Bahkan hujan ini akan juga dibutuhkan oleh manusia supaya apa? Supaya ketersediaan air itu akan terus ada. Karena kalau tidak ada air, maka mata air yang kita butuhkan itu akan mati, akan berhenti, dan kita akan kesulitan untuk mengkonsumsi air. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Selanjutnya kita lihat di dalam Mazmur, ya, di dalam kitab Mazmur 74 ayat 17 dikatakan, Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Ya, musim kemarau dan musim hujan engkaulah yang membuatnya, ya. Jadi engkaulah itu Tuhan, menunjukkan Allah bahwa Tuhan itu berkuasa untuk menetapkan segala batas bumi, ya. Tuhanlah yang menetapkan seberapa besar bumi ini diciptakan, seberapa luas bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Dia juga yang menetapkan musim-musim yang ada di bumi ini. Ada musim kemarau, ada musim hujan, ya. Semuanya diciptakan oleh Tuhan. Ya. Itu luar biasa. Inilah kemahakuasaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan manusia. Kita bisa melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Karena Dia apa? Dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia yang menciptakan musim-musim yang ada di dunia ini. Musim kemarau, musim hujan, ya. Di Indonesia ada 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Kalau di luar negeri itu ada beberapa musim, seperti ada musim semi, ya, ada musim gugur, ada musim, ya, ada banyak musim, ya. Tetapi di Indonesia hanya 2, yaitu musim kemarau dan musim
hujan. Ya, jadi kita mengetahui melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhanlah yang menciptakan dan Tuhanlah yang memberi hujan bagi kehidupan manusia. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita lihat lagi kebenaran firman Tuhan di dalam Yeskiel 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Jadi Tuhanlah yang bisa menurunkan hujan pada waktunya. Dia memberikan musim panas pada waktunya. Ya, jadi Tuhan berkuasa. Kapan hujan, kapan panas, itu ada di tangan kuasa Tuhan yang berkuasa. Kita nggak bisa menentukan kapan hujan, kapan panas. Karena itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Selanjutnya ayat firman Tuhan di dalam Zakaria 10 ayat 1. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab kita melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa atas hujan. Ya, pada zaman Nuh, anak-anakku yang dikasih Tuhan, Tuhan sanggup dan berkuasa menurunkan hujan secara terus-menerus selama 40 hari 40 malam, sehingga terjadilah air bah yang sangat besar yang melanda orang-orang yang ada pada zaman Nuh. Ya, luar biasa. Tuhan turunkan hujan yang begitu lebat, ya, atas penentuan Tuhan, atas perintah Tuhan, atas firman-Nya Dia mendatangkan hujan yang begitu luar biasa. Dan pada zaman Elia, anak-anakku ini kasih Tuhan, Tuhan juga menunjukkan kuasanya yang luar biasa, di mana Tuhan menunjukkan kuasanya untuk apa? Untuk tidak menurunkan hujan. Tuhan membuat kemarau yang berkepanjangan pada waktu itu. Ya, karena apa? Karena Tuhan menghukum bangsa Israel karena mereka tidak setia untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala. Ya, mereka beribadah bukan kepada Tuhan. Mereka meninggalkan kesetiaan mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan menahan hujan tidak turun. Dan apa yang terjadi? Kelaparan terjadi atas bangsa Israel, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, kalau tidak ada hujan, kekeringan di mana-mana, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, gandum, kalau di Indonesia pakai padi, kalau zaman Nabi Elia itu apa, gandum, ya. Petani tidak bisa bercocok tanam lagi karena apa? Karena tidak ada air. Dan apa yang terjadi? Bencana kelaparan di mana-mana terjadi, ya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan. Tetapi kita melihat juga ketika hamba Tuhan Nabi Elia meminta kepada Tuhan supaya apa? Supaya turun hujan, maka turunlah hujan, anak-anak kasih Tuhan. Ya, pada zaman Nabi Elia, Tuhan pernah menahan supaya hujan tidak turun, kemarau berkepanjangan. Ya. Dan Elia dalam situasi seperti itu, dia bersembunyi di satu tempat, yaitu Sungai Kerit, dan Tuhan memelihara Nabi Elia, anak-anakku yang kasih Tuhan. Tuhan pelihara dengan mengirim burung gagak yang terus mengirim makanan kepadanya, ya, mengirim daging dan roti untuk dimakan oleh Nabi Elia. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia berkuasa menurunkan hujan. Dia berkuasa untuk menahan hujan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan membawa hujan deras dan hujan lebat, dan akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Haleluya. Jadi kalau Tuhan itu sanggup memberi hujan, tetapi Tuhan juga sanggup menahan
hujan karena semua tunduk pada kuasa Tuhan. Haleluya. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Kita tahu bahwa hujan adalah ciptaan Tuhan. Ya, Tuhan berkuasa atas hujan yang Tuhan ciptakan. Ya, kita kembali di sini. Di sini ada lagu ya. Siapa yang tahu ya lagu ini? Ya, siapa yang bisa nyanyiin? Ya, kita belajar dari lirik lagu ini menceritakan bahwa hujan itu adalah ciptaan Tuhan dan kita perlu bersyukur atas hujan yang Tuhan turunkan. Ya, kita bersyukur atas hujan yang Tuhan berikan. Di sini lagunya tik 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 bunyi hujan. Siapa yang bisa lagunya? Halo, ayo yang bisa lagunya nyanyi ya. Di sini katakan ya, tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua ya. Ya, bunyi ting 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 ya, rintik-rintik itu hujan di atas genteng ya. Kita semua pasti pernah dengar ya, kalau hujannya deras sekali ya, jatuh di atas genteng itu kedengaran sekali ya. Dan apa yang terjadi dikatakan dahan dan ranting pohon dan kebun semuanya basah ya. Tik-tik jatuh hujan di atas tanah, airnya turun, pohon-pohon senang, daunnya subur, buahnya banyak, puji syukur kepadanya, tik-tik-tik, bunyi hujan, hatiku senang, airnya turun, semua senang, Tuhan memberi air melimpah, puji syukur kepadanya. Ya, jadi dengan adanya hujan udah sangat jelas sekali yang membuat tumbuhan menjadi subur. Ya, terus seharusnya kita senang ya kalau ada hujan yang Tuhan turun. Kalau nggak ada hujan, berbahaya anak-anakku yang kasih Tuhan. Tetapi kalau ada hujan yang terlalu deras, kita juga perlu waspada juga akan ada banjir. Ya, tapi banjir itu bukan karena Tuhan ya, tapi karena manusia juga. Karena semua lahan-lahan resapan air sudah dikonversi, jadi diubah menjadi tempat-tempat perumahan, bangunan-bangunan gedung, sehingga air hujan yang turun dari langit itu tidak bisa lagi meresap ke dalam tanah, akhirnya menjadi genangan dan itulah yang menyebabkan banjir. Ya, tapi Tuhan menurunkan hujan bukan untuk apa? Untuk mencelakakan kita, tapi untuk kegunaan kehidupan manusia. Ya, haleluya, anak-anakku ini kasih Tuhan. Kita lihat di sini ya, kita baca. Anak-anakku baca ya materinya ya. Nah, materinya dibaca. Di sini, apakah kamu suka memandang tetesan hujan dari jendela rumahmu pada waktu hujan? Atau mungkin merasakan betapa senangnya saat kita main hujan-hujanan? Siapa yang di sini pernah main hujan? Kalau waktu kecil Bapak suka main hujan, ya. Waduh, paling menyenangkan itu kalau hujan, ya. Tapi mungkin sekarang ini kalian nggak diizinkan main hujan, orang tua ya, takut ya. Oh, takut nanti sakit atau mungkin kalau musim hujan itu juga berbahaya karena apa? Ada petir ya. Bapak pernah di kampung Bapak itu pernah ada orang yang kena petir. Dia musim hujan, dia pakai payung, dia berjalan di tanah lapang, akhirnya tersambar petir, dia mati di tempat anak-anak. Jadi juga berbahaya ya, berbahaya. Pada waktu hujan kalau kita hujan-hujan, karena petir itu bisa menyambar kita dan mengakibatkan kita bisa cedera bahkan sampai mati ya. Alangkah banyaknya air dari awan. Tapi bagaimana perasaanmu apabila hujan turun, terutama bila di pagi hari ketika mau berangkat ke sekolah atau ke sekolah minggu? Ya, selain kita bersyukur untuk datangnya hujan, tapi kadangkala ya hujan itu bisa membuat perasaan kita jadi malas, jadi ogah-ogahan ya untuk pergi sekolah atau pergi beribadah anak Tuhan. Ya, di sini bagaimana kalian saat pagi-pagi ini mau berangkat sekolah, terus tiba-tiba hujan, bagaimana sikap kamu?
Ya, bagaimana respon kamu, ya? Atau mungkin pas hari Minggu kalian mau ke gereja, tiba-tiba hujan lebat sehingga kalian merasa malas untuk datang beribadah. Bagaimana, apakah kamu tetap bersyukur, tetap semangat, atau menganggap, waduh, hujan sebagai penghalang untuk kalian pergi ke sekolah, atau pergi ke beribadah kepada Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, di sini katakan, apakah kamu menjadi malas ke sekolah atau ke sekolah minggu? Apakah kamu dapat bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan itu? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana? Ya, apakah tetap bersyukur, tetap semangat untuk datang ke sekolah, tetap datang beribadah kepada Tuhan sekalipun ada hujan yang turun saat kalian mau berangkat ke sekolah atau mau beribadah kepada Tuhan? Atau kalian, aduh males bersekolah, males beribadah, terus bersungguh-sungguh, aduh kenapa sih Tuhan, mau ibadah kok jadi ini, jadi aku jadi males beribadah. Atau kenapa sih Tuhan, pagi-pagi saya kan udah rapi mau sekolah, kok hujan, nggak mau sekolah. Atau kalian tetap mengucap syukur dan tetap datang untuk belajar, datang tetap beribadah, ya. Di sini Bapak kasih tugas, ya, isi ya kotak ini. Nanti kalian bikin di buku tulis kalian, bikin kotak seperti ini, ya, tuliskanlah ceritamu pada kolom di bawah ini. Ya, tadi kan kalian ditanya di sini ada pertanyaan, apakah kamu menjadi malas ke sekolah atau ke sekolah minggu apakah kamu dapat bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan itu, ya. Jadi kamu ceritakan pengalaman kamu. Bagaimana saat kamu mungkin pas mau ke sekolah terus hujan, bagaimana sikap kamu, pengalaman kamu? Apakah kamu tetap pergi sekolah atau kalian jadi nggak ke sekolah? Kamu jadi ke sekolah minggu atau kamu jadi tidak berangkat sekolah minggu, ya. Jadi nanti kamu ceritakan pengalaman kamu dengan saat kamu mau pergi sekolah dan pergi sekolah minggu ternyata saat itu turun hujan, ya. Bagaimana ceritanya, pengalaman? Tulis ya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan, aku mengucap syukur, ya. Tulis di sini juga ucapan syukur kalian. Karena tadi kan Bapak udah jelaskan bahwa hujan yang Tuhan ciptakan itu bermanfaat, berguna bagi kehidupan kita, ya. Makanya kita bersyukur. Jadi sini tulis ya ucapan syukur kalian atas hujan yang Tuhan berikan, ya, yang Tuhan turunkan untuk kehidupan kita. Lanjut. Ya, kembali lagi. Ini kita lihat ada gambar seorang anak kecil ini sedang memandang. Yang dia dari dalam rumah, dia memandang keluar saat hujan sedang turun, ya. Dapatkah kita mengetahui kondisi cuaca hari ini, ya? Ini seorang anak, ya. Siapa yang pernah melihat hujan seperti ini? Ya, kagum, ya. Tik-tik-tik hujan turun membasahi pohon di halaman, alangkah senangnya pohon-pohon itu. Jadi saat hujan turun, ya, pohon-pohon itu sangat bersukacita, ya, sangat senang karena dia bisa menjadi tumbuhan yang segar, subur, bisa bertumbuh semakin hari semakin baik, ya. Oke, dapatkah kita mengetahui bagian B, cuaca di kotaku? Dapatkah kita mengetahui kondisi cuaca hari? Nah, kasih Tuhan, kita lihat selanjutnya. Ini ada perakiraan cuaca, ya. Kalian pasti pernah melihat ya perakiraan cuaca ini biasanya di televisi, ya. Biasanya habis berita begitu ada informasi tentang cuaca yang disampaikan, ya. Nah, ini amatilah perakiraan cuaca di berbagai kota berikut ini, ya. Coba kalian perhatikan, ini ada kota apa aja nih. Satu, ini kota Medan. Ya, ini Medan, terus Samarinda,
Samarinda, terus Manado, ya. Terus ini ada Jayapura, ada kota Yogyakarta, ada juga kota Jakarta, ya. Dari Medan dulu ya, Medan. Siapa yang dari Medan? Ya, ya dari Medan ini di sini dijelaskan bahwa di Medan ini keterangannya sedang hujan ringan, hujannya ringan, hujannya nggak berat, nggak deras-deras amat ya. Itu suhunya 23 sampai 33 derajat Celcius. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ini ada kayak matahari, ada awannya masih putih, terus ada rintik-rintik hujannya ya. Di kota Samarinda beda lagi, ini lagi berawan. Suhunya 26 sampai 30 derajat Celcius ini ya. Awan, ini berawan, awannya udah ada putih tapi ada awannya yang mulai hitam, nih, tebal ya. Manado ya. Ini hujan sedang ya. Kalau ini hujan, kalau di Medan hujan ringan, ini hujannya sedang ya. Hujan sedang. Ini awan disertai dengan curah hujan yang agak banyak ya. Ini lebih banyak ya, lebih banyak. Terus sini juga Jayapura berawan, ada hujan sedang juga. Sini cerah berawan, ini ada matahari, ada awan tetapi nggak ada rintik-rintik airnya ya. Yang sini hujan ringan, sama ya, antara Jakarta dan Medan ini sama. Nah, anak-anakku ini kasih Tuhan, udah lihat ya lambang-lambangnya atau gambar-gambarnya yang menerangkan kondisi cuaca saat itu ya. Dan ada Medan, Samarinda, Manado, Jayapura, Yogyakarta, Jakarta. Nah, anak-anak perhatikanlah gambar di atas, yaitu gambar cuaca hujan ringan di kota Medan, bandingkan dengan gambar cuaca berawan di Samarinda. Pasti beda ya, gambarnya beda ini anak-anakku yang dikasih Tuhan. Dan gambar cuaca hujan sedang di kota Manado. Ya, beda. Lambangnya, gambarnya beda ya. Kita lihat. Tanyakan kepada gurumu tentang berbagai hal yang akan kamu ketahui lebih lanjut berdasarkan pengamatanmu. Perhatikan gambar matahari, awan, dan hujan. Dapatkah kamu menggambar cuaca di kotamu? Ayo menggambar. Ini ya. Siapa yang mau menggambar? Halo, siapa yang mau menggambar? Ya, hari ini Bapak kasih tugas kalian menggambar ya. Nah, apa yang digambar nih? Ya, tadi kan sudah kita lihat perakiraan cuaca. Ya, tugas kalian hari ini menggambar. Ya, menggambar nih. Ada empat kotak ini, ada 4 kotak. Yang pertama nama kotaku. Ya, kotamu di mana sekarang? Ya, Bekasi ya, kotanya Bekasi. Jawa Barat ya, Bekasi ya, kota Bekasi. Cuaca cerah. Nah, cuaca cerah. Gambarnya seperti apa? Tadi kan kalau cuaca cerah, terus di sini nama kotaku. Ya masih aja sama ya. Nama kotanya sama, Bekasi. Jawa Barat. Ya, cuacanya ini hujan lebat. Gambar. Nanti karena tadi nggak terlalu lengkap, nanti kalian bisa cari dari sumber yang lain ya, cari di Google gambar atau gambar yang menjelaskan hujan yang lebat itu seperti apa, nanti digambar ya. Terus di sini nama kotaku, cuaca hari ini. Ayo kalian ini yang menentukan. Kalau di sini sudah ditentukan cuacanya hari ini cerah. Nah, ini kalian pilih cuaca apa. Nama kotaku masih ya sama, Bekasi, Jawa Barat. Cuaca hari ini, cuacanya seperti apa sekarang. Terus nanti kalian gambarnya, lambangnya tadi, gambarnya sesuai dengan cuacanya ya. Ini sama, pilih sendiri. Ya. Bapak lihat tadi ya, kita kembali lagi ke sini nih ya. Ini gambarnya. Gambar-gambarnya ini ya. Nah, ini yang hujan ringan,
berawan, hujan sedang, hujan ringan, cerah berawan, hujan sedang. Tadi ada hujan lebat, di sini belum ada. Nanti dicari ya, kalian cari di Google ya, lambang-lambang yang belum ada di sini ya. Oke. Ya, hari ini pelajaran agama Kristen Bapak akhiri sampai di sini. Ya, selamat mengerjakan tugas, menggambar yang bagus. Nanti kalau sudah gambarnya jadi, kalian foto dan hasilnya kirim ke Google Classroom. Ingat, tolong kasih nama ya di buku tulisnya. Nama dan kelasnya. Terima kasih anak-anakku yang dikasih Tuhan yang sudah setia untuk mengikuti pelajaran agama Kristen ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ya, dan kita akan tutup dengan doa. Mari tundukkan kepala, tutup matamu dan arahkan hatimu. Bapak berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, hari ini hamba bersyukur karena Engkau sudah memimpin dan memberkati pelajaran kami, sehingga boleh berjalan dengan baik. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang tetap setia untuk mengikuti pelajaran agama Kristen ini, kiranya Tuhan terus memberkati hidup mereka. Berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, terlebih roh hikmat, roh kepintaran, kecerdasan, dan roh takut akan Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Sehingga hidup mereka boleh Engkau senantiasa berkati. Hamba juga berdoa untuk orang tua mereka, kiranya Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Apapun kondisi yang kami alami di tengah-tengah bangsa ini, kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah ini dan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya anak-anakku. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.